Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yambre Christina Le, NIM 1703080023. Di video kali ini saya akan menjelaskan judul proposal saya untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Di video kali ini saya akan menjelaskan judul proposal saya yang berjudul Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga yang Bercerai atau Tunggal di Desa Oebo, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita langsung saja ke pembahasannya. Judul proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Jadi bab 1 ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan di bab 2 tinjauan pustaka terdapat tinjauan terdahulu, landasan teori dan kerangka berpikir. Dan di bab 3 terdapat metode penelitian dan penelitian kita sendiri. Kita langsung saja ke pembahasan materinya, yaitu 1. Latar belakang. Latar belakang. Di setiap kehidupan seorang pasti memiliki kehidupan yang selalu berhubungan dengan keluarga. Keluarga merupakan orang-orang penting yang selalu ada dalam kehidupan seseorang. Keluarga merupakan kelompok yang mengidentifikasi diri dengan keanggotaannya, terdiri dari 2 individu atau lebih. Asosiasinya dicirikan oleh istilah-istilah khusus yang boleh jadi diikat oleh hubungan darah atau hukum, tapi berfungsi sedemikian rupa sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai keluarga. Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang timbul akibat adanya perkawinan. Perkawinan adalah suatu kesatuan antara laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih dalam hubungannya dengan suami istri yang dijamin oleh hukum. Menurut M. Jawad Dahlan pada tahun 2004, fungsi dasar dari keluarga adalah memiliki rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik antara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak hanya sebatas perasaan, akan tetapi menyangkut dengan pemeliharaan rasa, tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek, dan keinginan untuk menumbuh kembangkan anak yang dicintainya. Setiap orang pasti menginginkan keluarga yang utuh dan kokoh, yang di dalam terdapat ayah, ibu, dan anak. Namun terkadang apa yang seorang inginkan tidak selalu dapat diwujudkan karena berbagai macam faktor, misalnya orang tua tunggal. Orang tua tunggal adalah keluarga yang mana hanya ada satu orang tua, hanya ayah atau ibu saja. Keluarga yang mana hanya ada satu orang tua tunggal, hanya ayah dan ibu saja. Keluarga yang terbentuk biasanya terjadi pada keluarga sah secara hukum maupun keluarga yang belum sah secara hukum, baik hukum agama maupun hukum pemerintah. Keluarga orang tua tunggal ini terjadi oleh berbagai faktor seperti perceraian antara ayah dan ibu serta kematian di antara ayah dan ibu yang nantinya akan menuntut salah satu orang tua, ayah atau ibu, menjadi orang tua tunggal atau single parent. Menjadi orang tua tunggal tidak mudah karena pada saat yang bersamaan berperan ganda dalam keluarga.
dan mereka akan selalu dihadapkan oleh berbagai masalah internal maupun masalah eksternal yang akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Sedangkan masalah internal orang tua tunggal berasal dari lingkungan, keluarga, dan anak-anaknya. Orang tua tunggal harus dapat memberikan pengertian lebih besar dan tegar dalam menghadapi masalah dalam keluarganya. Orang tua tunggal dituntut untuk bekerja ekstra dalam melakukan kegiatan bekerja ataupun yang lain dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari untuk menjalankan fungsinya. Karena keluarga bercerai harus berjuang sendiri di dalam kehidupannya. Orang tua tunggal mempunyai dua kedudukan atau fungsi sekaligus dalam keluarganya, yaitu berperan sebagai ayah, sebagai tulang punggung dari keluarga, dan sebagai seorang ibu. Tentu dalam menjalankan kedua fungsi akan mempunyai dua sikap, yaitu pertama sebagai perempuan atau ibu, dan yang kedua sebagai laki-laki atau ayah. Dengan kata lain, ibu dan ayah berperan ganda, harus mampu menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga, guru, dan suri teladan, serta tempat perlindungan yang aman bagi anak-anaknya. Kekompetenan sebagai orang tua ini nantinya dapat berpengaruh pada bagaimana si orang tua menaruh kasih pada anaknya. Orang tua tunggal tidak mempunyai pasangan untuk tempat berbagi dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, akan berpengaruh dalam perkembangan psikis anak. Menjadi seorang orang tua merupakan tanggung jawab yang sangat penting. Sosok orang tua yang membentuk masa depan anak, bahkan masyarakat, dapat dikatakan demikian karena anak adalah tumpuan harapan bagi orang tua dalam kehidupan. Menurut Martin dan Cole pada tahun 1997, pola pengasuhan anak memiliki beberapa cara, antara lain: 1. Pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakan pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersifat realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang mampu melampaui kemampuan anak. Dan yang kedua, pola asuh otoriter. Pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Orang tua tipe ini cenderung memaksa, memerintah, menghukum apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Maka orang tua tipe ini tidak segan menghukum anak. Orang tua tipe ini juga tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi, biasanya bersifat satu arah. Orang tua tipe ini memerlukan umpan balik dari anaknya untuk mengerti mengenai anaknya. 3. Pola asuh liberal. Pola asuh ini memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan cukup darinya. Mereka cenderung tidak menegur atau memperhatikan anak apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. Namun orang tua tipe ini biasanya bersifat hangat sehingga seringkali disukai oleh anak-anak. 4. Pola asuh tidak terlibat. Orang tua tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Waktu mereka hanya digunakan untuk keperluan pribadi mereka seperti bekerja, dan juga kadang biaya pun dihemat-hematkan untuk anak mereka. Termasuk dalam tipe ini adalah perilaku penelantaraan secara fisik dan psikis pada ibu yang depresi.
Yang kedua, B. Faktor. Yang kedua, rumusan masalah. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah bagaimana pola pengasuhan para anak berkeluarga yang cerai hingga atau tunggal. Bagaimana pola pengasuhan anak pada keluarga yang bercerai atau tunggal. Dan C. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui pola pengasuhan anak pada keluarga yang bercerai atau tunggal. Dan D. Kegunaan penelitian, yaitu 1. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang pola pengasuhan anak, sehingga secara teoritis diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya sosiologi keluarga. Dan 2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk keluarga orang tua tunggal dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya sehingga kelak dapat menjadi warga masyarakat berguna bagi bangsa dan negara. Yang bab 2, tinjauan pustaka. A. Tinjauan pola pengasuhan. 1. Pengertian pola asuh. Konsep mengenai pola pengasuhan ini sudah beberapa kali mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman. Sebab dari zaman dulu keluarga berfungsi sebagai penerus budaya dan generasi ke generasi selanjutnya secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Pengasuhan merupakan bagian yang penting dalam sosialisasi, proses di mana anak-anak belajar untuk bertingkah laku sesuai harapan dan standar sosial. Dalam konteks keluarga, anak-anak mengembangkan kemampuan mereka dalam membantu mereka untuk hidup di dunia. Pola asuh merupakan aktivitas kompleks yang mencakup berbagai tingkah laku spesifik yang bekerja secara individu dan serentak dalam memenuhi tingkah laku anak. Melalui pengasuhan dan interaksi sosial, dengan demikian pengasuhan dapat diartikan sebagai sosialisasi, seperti bayi yang baru saja belajar adaptasi saat meminum ASI. Sedangkan Dantes memberikan pengertian sebagai pola pendekatan dan interaksi antara orang tua dengan anak dalam pengelolaan dalam keluarga. 2. Macam-macam pola pengasuhan. Menurut Martin dan Kolb terdapat 4 macam pola pengasuhan orang tua, yaitu A. Pola pengasuhan otoriter. Anak dari pola pengasuhan seperti ini biasanya memiliki cenderungan mood atau murung, ketakutan, sedih, dan tidak spontan. Martin dan Kolb pada tahun 1997, anak juga menggambarkan kecemasan dan rasa tidak aman berhubungan dengan teman sebaya yang menunjukkan kecenderungan bertindak keras saat ditekan serta memiliki harga diri yang rendah. B. Pola pengasuhan demokratis. Pola asuh orang tua yang demokratis pada umumnya ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak. Mereka membuat semacam aturan yang disepakati bersama. Orang tua demokratis itu orang tua yang mencoba menghargai kemampuan anak secara langsung. C. Pola pengasuhan liberal. Pola asuh primitif ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas kepada anak-anak untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan anak. Menurut Maisono pada tahun 1993 menjelaskan bahwa pelaksanaan pola asuh primitif atau dikenal pola asuh atau dengan pola asuh serba atau pola serba membiarkan orang tua yang bersikap mengalah, menuruti semua keinginan untuk melindungi secara berlebihan serta memberikan dan memenuhi semua keinginan anak secara berlebihan. Pola asuh ini terlihat dalam adanya kebebasan yang berkelebihan, tidak sesuai untuk perkembangan anak, yang dapat mengaktifkan timbulnya tingkah laku
timbulnya tingkah laku yang lebih agresif dan impulsif. Martin dan Kolb berpendapat bahwa anak dari pola pengasuhan seperti ini tidak dapat mengontrol diri sendiri, tidak mau patuh, tidak terlibat dalam aktivitas di kelas. D. Pola pengasuhan tidak terlibat. Anak dari orang tua dari pola pengasuhan ini cenderung terbatas secara akademik dan sosial. Peneliti berpendapat bahwa anak dengan pola pengasuhan ini cenderung bertindak antisosial pada masa remaja. 3. Klasifikasi dalam pola pengasuhan anak. Meskipun pola pengasuhan terbagi dari 4 pengasuhan, tetapi pembagian ini bukan merupakan hal yang kaku. Tidak ada orang tua yang sempurna. Orang tua adalah manusia yang bereaksi berbeda dengan situasi, tergantung pada mood dan lingkungan mereka. Pola pengasuhan disimpulkan dari reaksi mereka sebagai situasi. Pola pengasuhan merupakan konsep yang penting karena hal ini merupakan yang mempengaruhi sejumlah aspek perkembangan anak. Orang tua dengan pola pengasuhan autoritatif memberikan model yang bertanggung jawab secara sosial, tingkah laku menyayangi yang mendorong anak membuat hal yang sama. Orang tua dengan pola pengasuhan otoriter dan berprimitif lebih menunjukkan tingkah laku memaksa dan kurang menyayangi anak, dan hal ini bukan contoh yang baik pada anak. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan. Terdapat proses yang timbal balik antara pola pengasuhan dengan anak. Pola pengasuhan mempengaruhi anak, sebaliknya anak juga mempengaruhi pola pengasuhan. Menurut Branch, Martin, dan Colbert dalam Carnegie University Silahi pada tahun 2010, yaitu karakteristik anak. Karakteristik anak dibagi menjadi beberapa pola pengasuhan, yaitu 1. Usia anak, 2. Temperamen, dan yang ketiga gender. B. Karakteristik keluarga. Karakteristik keluarga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Jumlah saudara. Antara orang tua dan anak dipengaruhi jumlah anak dalam keluarga. Semakin banyak jumlah anak, lebih banyak interaksi yang terjadi dalam keluarga, tetapi interaksi tersebut kurang individual. 2. Konfigurasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terhadap anak pertama dan anak bungsu berbeda. Meskipun dalam usia yang sama, anak pertama memperoleh perhatian, kasih sayang, dan stimulasi verbal yang lebih dibandingkan anak yang lain. Yang ketiga, kemampuan cipong dan stres. Hal ini mencakup hubungan orang tua, anak, dan orang lain secara satu sama lain, seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Benner dalam teori ekologi. Menurut Martin dan Colbert pada tahun 1997, lingkungan sosial ini mencakup mikrosistem, misalnya anak dengan ibu, dengan tetangga, dan teman sekolah yang berhubungan secara langsung. Mensos sistem ini seperti pada anak dan orang tua, di mana lingkungan yang tidak secara langsung mempengaruhinya seperti kebiasaan budaya, kondisi negara, dan sebagainya. Menurut Martin dan Colbert pada tahun 1997. Keenam, status ekonomi dan sosial. Hal ini mencakup pendidikan orang tua, pendapatan, dan pekerjaan orang tua. Hal-hal ini berhubungan dengan pekerjaan, memiliki hubungan dengan pengasuhan, seperti bagaimana orang tua memiliki konsentrasi dan mengatasi stres. C. Karakteristik orang tua. Karakteristik dibagi atas beberapa bagian, yaitu 1. Kepribadian, 2. Sejarah perkembangan orang tua, yang ketiga kepercayaan dan pengetahuan.
B. Tinjauan keluarga. Tinjauan keluarga. Keluarga disebut sebagai institusi terkecil yang ada dalam masyarakat. Di dalamnya kita dapat menelusuri banyak hal, mulai dari hubungan antara individu, hubungan otoritas, pola pengasuhan, pembentukan karakter, masuknya nilai-nilai masyarakat, dan lain-lainnya. Ada 5 macam sifat keluarga, yaitu ada hubungan suami istri, bentuk perkawinan di mana suami istri diadakan dan dipelihara, susunan nama dan istilah termasuk cara menghitung keturunan yang ada, memiliki harta benda dan keluarga, dan yang kelima mempunyai tempat tinggal untuk kelangsungan hidup anggota keluarganya. Peranan dan fungsi keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan dan pola asuh orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya. Menurut M. Jawad dalam pada tahun 2004, fungsi dari keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, rasa kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik antara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak hanya sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut dengan pemeliharaan rasa, tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek, dan keinginan untuk memenuhi kemakan anak yang dicintainya. Keluarga yang hubungan antara anggotanya tidak harmonis, penuh konflik atau gap komunikasi, dapat mengakibatkan masalah-masalah kesehatan mental. Bila dilihat dari sudut pandang psikologis, maka keluarga berfungsi sebagai pemberi rasa aman bagi anak maupun anggota keluarga yang lain, pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun psikis, sumber kasih sayang, memberikan bimbingan bagi perkembangan perilaku yang secara sosial dianggap tepat, pembentukan anak dalam memecah masalah dan dalam dihadapinya dalam rangka penyesuaian diri dengan lingkungan, simulator bagi perkembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi baik di sekolah maupun di masyarakat, sumber persahabatan atau teman bermain bagi anak sampai cukup usia untuk mendapatkan teman di luar rumah. Dadang Hawari pada tahun 1997 mengungkapkan beberapa fungsi keluarga di sudut pandang sosiologis, yaitu fungsi biologis. Yaitu satu, fungsi biologis. Keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang memberikan legalitas, kesempatan, dan kemudahan bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dari dasar biologisnya. Kebutuhan ini meliputi A. Sandang pangan papan, B. hubungan seksual suami istri, dan C. reproduksi atau perkembangan keturunan. Keluarga yang dibangun melalui pernikahan merupakan tempat penyemaian bibit insan yang fitrah dalam memenuhi kebutuhan pangan. Perlu diperhatikan tentang unsur kaidah halal dan bergizi. Kedua, fungsi ekonomis. Keluarga dalam hal ini ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya, istri, dan anak. Ketiga, fungsi pendidikan atau edukatif. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dalam memberikan keyakinan, agama, nilai budaya, nilai moral, keterampilan. Maka fungsi keluarga adalah menyangkut penanaman, pembimbingan, dan pembiasaan nilai agama, budaya, dan keterampilan yang bermanfaat bagi anak. Keempat, fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan dewan atau penyamaian masyarakat
masa depan dan lingkungan keluarga merupakan faktor penentu. Jadi fungsi perlindungan atau protektif. Keluarga berfungsi sebagai pelindung bagi para anggotanya dari gangguan, ancaman atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan fisik maupun psikologis kepada para anggotanya. Kelima, fungsi agama. Keluarga berfungsi sebagai penanaman nilai-nilai agama pada anak agar mereka memiliki pedoman yang baik dan hidup yang benar. C. Tinjauan orang tua tunggal. De Genova pada tahun 2008 mengubahkan keluarga atau orang tua tunggal adalah keluarga yang terdiri atas satu orang tua baik menikah maupun tidak menikah dengan memiliki anak. Sementara orang tua tunggal itu sendiri adalah orang tua yang merawat satu anak atau lebih tanpa ada dampingan dari pasangannya. Banyak hal yang mengakibatkan orang tua tunggal terjadi seperti bercerai, kematian pasangan, hamil di luar nikah, dan ditinggal pasangannya. D. Kerangka berpikir. Keluarga adalah salah satu kesatuan unik yang terbentuk dari ayah, ibu, dan anak. Ada 5 macam sifat umum keluarga menurut Soeharto pada tahun 1991, yaitu hubungan suami istri, bentuk perkawinan di mana suami istri diadakan dan dipelihara. Ketiga, susunan nama dan istilah termasuk cara menghitung keturunan yang ada. 4. Memiliki harta benda keluarga. Yang kelima, mempunyai tempat tinggal untuk kelangsungan hidup anggota keluarganya. Skema pola pengasuhan keluarga yang bercari tunggal. Pola pengasuhan anak. Pola pengasuhan anak pada keluarga orang tua tunggal menurut Martin Kohl dalam pola pengasuhan otoriter, pola pengasuhan liberal, pola pengasuhan demokratis, pola pengasuhan tidak terlihat, keterangan, garis hubungan, dan batas hubungan. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian adalah urutan kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian, termasuk alat-alat apa saja yang digunakan untuk mengukur maupun mengumpulkan data serta bagaimana melakukan penelitian. Melihat tujuan penelitian dilakukan penulis adalah untuk menjelaskan fakta-fakta akurat mengenai pola pengasuhan anak pada keluarga single parent dengan menggunakan pendekatan Verstehen Max Weber, yang berarti memahami atau memahami memungkinkan seorang bisa memahami apa yang diyakini oleh orang lain tanpa prasangka tertentu. Metode pendekatan ini berusaha untuk mengerti makna dan mendasari suatu peristiwa sosial, memahami realitas sosial yang dihasilkan melalui tindakan, berarti menjelaskan mengapa manusia menentukan pilihan. Jadi hasil dari penelitian ini bukanlah berupa sebuah angka hasil dan pengukuran, akan tetapi berupa informasi. B. Fokus penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah mengkaji pola pengasuhan pada keluarga dan dampak dari pola pengasuhan tersebut bagi anak. Dan C. Penentuan informan. Informan adalah orang yang memanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dan latar penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. D. Sumber data. Data primer diperoleh melalui informan dan teknik wawancara mendalam. Dalam metode observasi, pemilihan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar-benar dapat memberikan informan terhadap pertanyaan atau data yang diperlukan. Yang kedua, data sekunder.
diperoleh melalui sumber pustaka dan studi dokumentasi, ataupun diperoleh dari mempelajari atau menelaah berbagai literatur sesuai dengan topik penelitian berupa buku-buku dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam situasi penelitian. Oleh karena itu, berbagai hal yang merupakan bagian dari keseluruhan proses pengumpulan data harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut. 1. Wawancara mendalam. Yang kedua, pengamatan. Yang ketiga, studi pustaka. Dan F. Teknik analisis data. Teknik dibagi atas beberapa bagian, yaitu 1. Reduksi data. 2. Penyajian data atau display, dan yang ketiga kesimpulan atau verifikasi data. Ya, jadi begitulah hasil dari proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.